Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan barang ilegal di Indonesia. Selain itu, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai mengawasi aspek kelancaran arus barang untuk menciptakan kemudahan berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang sehat. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai, Bahaduri Wijayanta. Terima kasih Pak Wijayanta telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Salam sehat Pak. Terima kasih Mbak Elisa atas kesempatan untuk bergabung. Ya, Pak Wijayanta, ini kalau kita lihat ya terkait dengan pelaksanaan tugas dan juga fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC ini boleh dijelaskan nggak sih Pak terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan tugas dan juga fungsi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan ini? Terima kasih Mbak Elisa, selamat siang pemirsa. Perlu kami sampaikan secara singkat bahwa dengan juga punya tugas dan fungsi ada 4 yang tadi sudah disinggung bagaimana kita memberikan fasilitas perdagangan supaya biayanya rendah, kemudian ada kompetisi yang lebih baik, kemudian kami juga biaya juga punya tugas dan fungsi mendorong industri, memberikan berbagai fasilitas fiskal, kemudian yang tidak kalah penting ini yang menjadi tugas tanggung jawab saya adalah melakukan pengawasan atas masuknya barang-barang ilegal yang mengancam penduduk. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengumpulan penerimaan negara, baik itu biaya keluar, biaya masuk maupun cukai. Nah ini harus kami lakukan strategi pengawasan yang tepat supaya tidak mendistorsi pelayanan, tidak menimbulkan biaya yang tinggi, dan kuncinya adalah manajemen risiko, dan nanti kami akan bicara banyak tentang bagaimana kita bersinergi. Mungkin Mbak. Nah tadi kalau berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi tersebut Pak Wijayanta, ini bagaimana sebenarnya peran dari Direktorat P2 dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional? Kita tahu akibat COVID-19 ini banyak sekali berdampak atau yang terdampak. Jadi begini Mbak, jadi pemerintah sudah menggunakan atau menerbitkan berbagai insentif, dan juga khususnya dia juga ada relaksasi prosedural dan sebagainya. Nah tugas kami adalah memastikan berbagai insentif fasilitas untuk mendorong perekonomian itu tepat sasaran. Karena ada beberapa kebebasan yang masuk untuk barang-barang tertentu untuk terkait dengan penanganan COVID. Nah kami harus benar-benar memastikan barang itu tepat sasaran dan tidak ada barang lain yang kompleks. Nah kami nanti akan sampaikan dalam kondisi COVID ini penindakan di bidang narkotika cukup masih naik sekitar 37%. Nah, mungkin kondisi COVID ini dimanfaatkan oleh jaringan untuk memasukkan barang-barang yang mengancam masyarakat penduduk kita. Oleh sebab itu, strategi kami harus benar-benar tepat ini. Ya betul. Nah strategi yang tepat. Tapi kalau kita lihat ini kan selain sektor kepabeanan, ini juga koreksi bila saya salah, ini juga ternyata memperhitungkan dengan seksama potensi dampak dari kebijakan cukai yang memang dikeluarkan ya Pak ya. Ini karena memang melihat bahwa tadi tidak hanya penerimaan namun juga ada pengendalian konsumsi. Ini apakah betul Pak terkait dengan hal ini? Ya begini Mbak. Jadi selain dari undang-undang kepabeanan yang tadi kami melakukan pengawasan lalu lintas barang, ekspor impor, kemudian kami juga ada pemungutan yang masuk, yang keluar dan sebagainya, kami tugas juga adalah terkait dengan cukai. Nah, cukai perlu kami lakukan karena ini punya negatif eksternalitas, tetapi penerimaan cukai cukup besar juga, sangat besar. Jadi oleh sebab itu kami juga harus melakukan pengawasan, melakukan operasi-operasi. Memang dalam kondisi COVID ini pergerakan teman-teman, tim kami di lapangan ada sedikit kendala, adanya PSBB dan sebagainya. Tapi pada sisi yang lain, marak ini masalah rokok ilegal. Oleh sebab itu, kami harus menyusun strategi khusus. Bagaimana kami bisa melakukan penindakan, bagaimana kami bisa melakukan sinergi dengan berbagai instansi, supaya kami bisa menekan adanya rokok ilegal. Belum lagi juga nanti dengan pesisir timur. Kami terima kasih sekali, kami di lapangan sudah sinergi yang sangat bagus, itu Pak koordinasi Kemenkomarves dengan KPLP, dengan Pol Air, dengan KKP, kami sudah melakukan sinergi. Karena begini Mbak, pengawasan, kalau khususnya cukai kan banyaknya beberapa penyelundupan rokok khususnya dari luar
Di pesisir timur itu banyak landing spot, banyak sekali, panjang sekali, dan sangat susah untuk melakukan pengawasan kalau dia juga berjalan sendiri. Oleh sebab itu sinergi dengan aparat penegak hukum itu kunci, dan itu adalah kunci kami. Belum lagi di perbatasan, itu juga repot kalau tidak dilakukan sinergi. Oke, baik. Berarti memang bersinergi dengan pihak-pihak yang memang terkait untuk bisa dikatakan untuk menyukseskan ini atau menyetop barang ilegal masuk ke negara kita ya. Sebenarnya seperti itu ya Pak Wijayanta ya sejauh ini ya. Betul, Mbak. Oke, Pak, ini juga kalau kita lihat ini salah satu tugas juga yang cukup menarik adalah di mana Dit P2 ini juga mengawasi aspek kelancaran arus barang yang memang berimbas pada dwelling time yang berimplikasi pada cost. Ini kita tahu bahwa cost ini kan juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi kita, dan ini kita tahu bahwa sekarang ekonomi juga terdampak dengan COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Jadi begini, poinnya adalah kami harus selain kerja keras, harus kerja cerdas. Kami menggunakan berbagai tools dan berbagai aplikasi, berbagai IT, pakai big data, data analitik, kemudian artificial intelligence untuk bisa mengkategorikan mana-mana barang-barang mana yang itu perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan mana-mana yang cukup pemeriksaan administrasi saja. Jadi kami harus menggunakan teknologi. Kalau tidak, sekarang dalam kondisi COVID ini ada jadi kenaikan yang cukup tinggi terkait dengan barang kiriman. Oleh sebab itu kami menggunakan tools IT untuk melakukan pengawasan supaya benar-benar akurat. Sehingga pada saat kami menetapkan ini perlu dilakukan pemeriksaan atau ditetapkan jalur merah, akurasinya tinggi, sedangkan yang tidak perlu, maka kita akan dipercepat proses pengeluarannya. Oke, baik. Nah tadi ya, ini bekerjanya sangat cerdas, di mana juga ada tadi tidak hanya menggunakan kalau kita lihat tools-tools yang sangat berpengaruh juga di sini. Tapi ini kalau dalam mendukungnya sebenarnya dalam mendukung peran tersebut, Pak Wijayanta, ini upaya apa saja sih sebenarnya yang Direktorat Penindakan dan Penyidikan lakukan? Jadi kami dari sarana pelaksana tentu kami akan perbaiki. Kami lakukan terus lagi berproses perbaiki. Contohnya yang konkret adalah juga masalah KINEF, anjing pelacak kami. Kami sudah kembangkan. Dari yang tadinya hanya khusus narkotika, kami sudah kembangkan untuk yang currency dog, untuk mendeteksi. Karena itu kami concern terkait dengan money laundering. Kami juga kembangkan sarana prasarana. Kami juga pinjam pakai senjata 1257. Kami lakukan berbagai perbaikan-perbaikan, tetapi proses bisnisnya, sistem IT terkait dengan pengawasan kami lakukan perbaikan juga. SDM kami juga improve, karena itu harus bergerak bersama-sama. Kemudian juga sistem IT kami, tadi yang sudah kami singgung cukup banyak, kami lakukan, termasuk juga sinergi. Sinergi, Mbak Elisa mungkin perlu saya sampaikan bahwa sinergi custom itu bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan custom, polisi Coast Guard, dan custom Diraja Malaysia. Wow, jadi cukup banyak yang harus kami lakukan. Ya, cukup banyak yang dilakukan tentunya untuk membuat barang ilegal ini tidak merugikan negara ya, seperti itu ya Pak Wijayanta ya. Ini kemudian ada yang menarik terkait dengan pengawasan atau strategi pengawasan yang berbasis 5 pilar. Nah ini saya akan membahasnya lebih atau menanyakannya lebih lanjut lagi kepada Pak Wijayanta usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.